Hai anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Halo anak-anakku, sekarang kita akan mempelajari tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Muatan Bahasa Indonesia PPKN dan IPS. Oke, perhatikan gambar di layar. Oke, gambar di layar, ada apa saja yang ada di pasar. Nah, jadi gambar di layar adalah aktivitas yang ada di pasar. Apa saja aktivitasnya? Iya, betul. Di sana banyak aktivitas dan perbedaan. Apa aja perbedaannya? Ada perbedaan suku, adat, kesukaan, barang yang dijual, warna baju, dan lain sebagainya. Oke, contoh aktivitas di pasar, yaitu aktivitas dasar ada pembeli dan penjual. Apa yang dilakukan penjual? Oke, yaitu yang pertama menawarkan barang. Kedua, tawar-menawar harga. Ketiga, menjual barang. Terus apa yang dilakukan oleh pembeli? Tentunya membeli barang. Tawar-menawar harga. Memilih barang. Yang terakhir, pembayaran barang. Nah, di sana meskipun memiliki banyak perbedaan budaya, suku, atau agama, masyarakat tetap bersatu. Tidak ada yang bertengkar. Oke, perhatikan. Masyarakat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Nah, pembangunan sosial sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Sehingga perbedaan itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Harus terjadinya pembangunan sosial itu harus saling mendukung. Sehingga terciptalah semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda tetapi tetap satu jua. Adanya Bhinneka Tunggal Ika ini dapat mendukung pembangunan sosial. Nah, bidang pembangunan sosial. Bidang pembangunan sosial apa saja? Yang pertama, taraf hidup masyarakat. Yang kedua, ketertiban dan keamanan. Ketiga, kesehatan. Keempat, pendidikan. Dan kelima, kerohanian. Taraf hidup masyarakat itu mengenai apa aja yang harus dilakukan? Yaitu dengan cara memberi pelatihan tenaga kerja, penyuluhan, kewirausahaan, dan pembukaan lapangan kerja. Poin yang kedua, penjelasannya, pelaksanaan siskamling biar terjaga, penyuluhan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu mendirikan posyandu, membersihkan lingkungan. Nah, bagian pendidikan apa? Itu menerapkan program jam belajar masyarakat mulai dari Isya sampai jam 9. Mendirikan taman bacaan agar anak-anak Indonesia tidak buta pengetahuan. Nah, tentang kerohanian, yaitu melaksanakan ibadah dan memperingati hari besar. Itu mungkin kalian sudah sering laksanakan. Contoh kerjasama. Contoh kerjasama yang bisa kalian lakukan apa aja? Yaitu melaksanakan piket bersama, mendiskusikan dalam mengerjakan tugas kelompok, melaksanakan kerja bakti, menolong tetangga yang sedang kesulitan. Karena kalian di rumah, kerjasamanya apa? Menolong orang tua, mendengarkan perintahnya, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada kalian dari ustazah. Apa itu manfaat kerjasama?
yaitu manfaat kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama, pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat selesai, meningkatkan kerukunan. Ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Keberagaman suku bangsa ini menciptakan keberagaman adat istiadat. Nah, contohnya, upaya anak Indonesia dalam pembangunan sosial budaya antara lain, yang pertama, pentas seni, melakukan pentas seni, belajar. Tapi kalian cukup untuk jadikan pengetahuan. Kalau kalian mau belajar, paling enggak belajarlah yang sesuai dengan agama kalian, yaitu tari saman, yang pakai baju muslim, yaitu yang daerah-daerah Sumatera. Oke, yang kedua, bermain musik tradisional. Kalau ini bermain kenong, ya. Oke. Kebudayaan merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga. Dalam hubungannya dengan interaksi sosial, kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti satu sama lain. Kebudayaan mendorong manusia untuk bertindak dan berperilaku demi kebaikan bersama, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Salah satu kebudayaan yang dimiliki yaitu adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Oke anakku, adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sudah lama ada secara turun-temurun. Di mana? Di dalam masyarakat. Oke, contoh aktivitas yang mencerminkan budaya. Baca ya. Ya, yang pertama, mengajarkan budaya pada generasi muda. Jadi tidak hanya orang tua saja yang paham. Yang kedua, belajar membatik. Nah, nanti tema selanjutnya pasti ada belajar membatik. Ketiga, membudayakan semangat gotong royong yang sekarang ini semakin punah karena sibuk dengan kehidupannya sendiri-sendiri. Nah, yang masih ada, yang masih lancar hidup gotong royong itu biasanya ada di pedesaan. Yang keempat, mengunjungi museum budaya seperti yang kalian lakukan pada waktu di kelas 4 ke Geopark. Yang kelima, mementaskan seni tradisional daerah. Yuk, kita mengenal lebih dekat adat istiadat di Indonesia. Apa aja ya? Yang pertama yaitu upacara ngaben. Asalnya dari Bali. Jadi upacara ngaben itu upacara pembakaran jenazah atau mayat di Bali. Jadi orang yang sudah meninggal, mayatnya akan dibakar. Seperti ini ya. Yang kedua yaitu lompat batu Fahombo. Biasanya asal Nias. Keterangannya menerapkan ritual pendekar seorang laki-laki suku Nias. Yang ketiga, ngobeng. Asal Sumatera Selatan, yaitu tentang tradisi menjamu tamu oleh masyarakat Palembang. Jadi ini lengkap penjamuannya. Yang keempat, upacara sisingaan asal Jawa Barat, yaitu tentang tradisi mengarak anak sehari sebelum disunat. Dan masih ada adat istiadat kebiasaan yang ada di Indonesia. Mungkin di Jawa, masih nanti silahkan cari tahu dengan keluarga kalian. Adat istiadat tersebut menggambarkan keragaman suku dan budaya di Indonesia. Dalam pelaksanaan upacara adat tersebut, terjalin kerjasama yang baik antar warga masyarakat. Dan keberagaman tersebut sering dijadikan iklan budaya, baik di media elektronik maupun media cetak. Nah, iklan disajikan tentunya secara menarik, baik gambar dan perkataannya. Di sini ada 2 iklan, contohnya. Yang pertama tentang iklan pesona pangan Nusantara. Di sini ada
Kalimat iklannya apa aja di sana? Tulisannya apa saja? Yaitu Pesona Pangan Nusantara ke-10, Jogja Expo Center. Nah, masih ada tanggalnya 27 November sampai 1 Desember 2015. Terus kata kuncinya apa? Ya, kata kuncinya yaitu Pangan Nusantara. Nah, iklan yang kedua yaitu tentang kalimatnya hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Kata kuncinya apa? Hidup rukun. Tuh. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita paham kan perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. Nah, di sini kita kupas, iklan media cetak itu iklan yang disampaikan secara tertulis. Yang kedua, dapat dibaca kapan saja, boleh siang, boleh malam, boleh bangun tidur atau sebelum tidur. Nah, itu terserah. Bahasa yang digunakan biasanya formal. Nah, masih ingat ya, iklan media cetak itu biasanya di koran dan majalah. Nah, iklan media elektronik, ciri-cirinya gimana? Iklan disampaikan secara lisan, melalui suara atau video. Yang kedua, iklan hanya ditampilkan dalam waktu singkat, tidak lama. Bahasa yang digunakan pun formal, kadang-kadang non-formal. Terima kasih. Dah. Oke anak-anakku, pembelajaran hari ini kita usaikan dulu. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.